Halo teman-teman, selamat datang di series Golang dan kali ini kita akan belajar tentang function ya. Bagaimana membuat function di bahasa pemrograman Golang. Oke, jadi pertama kita akan buat lagi file baru namanya log function gitu kan. Di sini kita tambahkan extension go. Nah, di sini kita jangan lupa ya, dimulai dengan package main, kemudian import fmt. Sini kita akan buka function main. Nah, pertama kita akan membuat functionnya dulu, functionnya, dan nanti execute-nya kita tulis di dalam function main, function utamanya. Nah, misalnya kita buat function biasa ya, function misalnya nama gitu ya. Nama nanti kalau misalnya dipanggil dari function namanya itu akan menghasilkan tulisan herde gitu. Nah, kita panggil di sini misalnya nama gitu ya. Kita run. Nah, muncul ya namanya herdo gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat kalau misalnya kita ingin ada parameter di dalam functionnya gitu. Nah, di sini kita bisa buat functionnya di sini nama depan gitu ya. Di sini nama belakang. Nah, di sini nanti menghasilkan tulisan nama saya gitu kan. Nama depan. Nah, di sini kita kasih koma gitu ya. Kasih spasi. Terus ada nama belakang. Nah, seperti ini. Nah, begitu kita ingin memanggilnya, di sini kita masukin nih parameternya gitu kan. Di sini ada namanya herdo gitu ya. Kui gitu. Nah, belakangnya ya kita bikin seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita jalankan hasilnya adalah function undefined, nama depan, nama belakang undefined gitu. Kenapa seperti itu? Ayo, kenapa? Karena kita tidak menuliskan eh, apa namanya tipe datanya ya, tipe datanya. Jadi kita harus tuliskan di sisi depannya, di belakangnya maksudnya. Tipe datanya apa nih? Nama depannya itu tipe datanya apa? String. Oke, kita tulis string di sini. Harus jelas ya, tulis tipe datanya gitu. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang functionnya parameternya nggak perlu kita tulis data tipenya gitu. Tapi kalau di Golang itu mesti kita tulis data tipenya. Kita coba jalankan lagi. Nah, keluar ya nama saya Herdo Kui gitu. Sesuai dengan uh, yang ingin kita tulis di dalamnya. Nah, ini dengan menggunakan parameter. Dan jangan lupa harus ada tipe datanya di belakang parameternya gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat return gitu? Mungkin penjumlahan ya. Misalnya di sini kita punya function penjumlahan gitu. Di sini misalnya kita bikin lagi angka 1, tipe datanya adalah in. Di sini angka 2, ini tipe datanya in. Nah, gitu. Kita mau melakukan return angka 1 ditambah angka 2 gitu. Return angka 1 ditambah angka 2. Nah, kalau misalnya kita jalankan penjumlahan gitu ya. Ini 1 tambah 1 gitu ya. Apa hasilnya? Nah, ini hasilnya adalah error gitu. Kita kenapa? Kita coba tambahkan di belakangnya adalah tipe datanya in. Jadi returnnya adalah berupa angka in gitu ya. Kita jalankan lagi. Error lagi, fmt import not used gitu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan gitu? Di sini kita harus coba print dulu. Print hasilnya ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya 2 keluar ya. Jadi tadi begitu kita tambahkan yang di error pertama itu karena kita tidak menambahkan tipe data dari returnnya gitu. Berupa apa? Returnnya angka 1 tambah angka 2 adalah in. Maka kita harus menuliskan tipe datanya in di belakang sini. Sehingga nanti nilainya ada gitu ya. Nah, yang error kedua, fmt import and not use gitu. Jadi kita cuma nulisin functionnya aja dengan parameternya, tapi tidak di print, sehingga Golang memberikan sebuah peringatan gitu bahwa hasilnya belum di print gitu,
Jadi kita tulis print, barulah kemudian hasilnya keluar angka 2 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin returnnya itu dari angka 1 plus angka 2 ini hasilnya itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel gitu. Nah, di sini kita bikin aja variabel gitu ya. Hasil gitu ya. Sama dengan angka 1 plus angka 2 gitu. Terus kita return hasil. Nah, di sini kita harus tambahkan hasil itu berupa int. Jadi harus namanya adalah name values ya. Kita harus memberikan variabelnya di sini dengan di belakang int. Nanti returnnya akan ke sini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita print ya, hasilnya apa tuh? Kita coba print syntax error and in after top level declaration. Nah, coba kita lihat lagi nih. Kita sambil belajar error-erroran gitu ya. Jadi kalian kalau ketemu error seperti ini, nge-solve-nya bagaimana caranya nge-solve-nya gitu. Nah, kalau untuk hal seperti ini, gitu kita harus tutup karena kita menggunakan value, menggunakan variabel untuk masukin value in-nya gitu. Kita kurungin dulu nih seperti ini nih. Nah, coba kita jalankan lagi apa hasilnya. Nah, masih ada salah juga nih, not new variables on left set off gitu. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak boleh menggunakan ini. Gitu. Kita coba jalankan lagi. Apakah ada yang keluar? Nah, hasilnya 2 keluar. Untuk lebih jelasnya lagi apakah benar itu hasilnya, kita coba ganti parameternya dengan 2. Hasilnya harusnya yang keluar 4 ya kalau kita running. Nah, kita run, hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu adalah fungsi yang ada di bahasa pemrograman Golang. Mungkin sampai sini dulu untuk function, perkenalan function ya. Nanti mungkin kita kedepannya akan lebih banyak menggunakan function ini untuk level advance gitu. Ini hanya basicnya saja. Nah, untuk basicnya cukup sampai di sini aja dulu. Selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang loops ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.